kabarmu hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Iya, saat ini kita bertemu lagi dalam ibadah streaming Sekolah Minggu HKBP Sedistrik 31 Medan Utara. Bersama kakak dan abang dari HKBP Percut, Resort Percut. Nah, ada nih pepatah adik-adik mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk adik-adik sedistrik 31 Medan Utara. Silahkan kakak. Ya, perkenalkan nama kakak Anita Marbun dari Gereja HKBP Percut. Nama kakak Kak Mona Hutagaul dari HKBP Percut. Nama kakak Kak Fitri Habiahan dari Gereja HKBP Palu Gelembang. Halo adik-adik, nama kakak Victoria Sianipar dari HKBP Percut. Kalau nama abang, Gavin Silitonga dari HKBP Percut. Dan nama kakak Elizabeth Siaan dari HKBP Pakat. Ya, adik-adik, ibadah kita kali ini akan diiringi musik yang akan dibawakan oleh Amang Guru Huria Huta Barat. Nah adik-adik, kakak mau ingatkan untuk anak sekolah minggu sedistrik 31 Medan Utara untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel kita ini semakin besar. Oke? Oke kakak. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita bernyanyi dulu lagu pujian yang kita ambil dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1 ayat 1 dan 2, Marta Tahuak Manuki. Biar semangat, semua adik-adik ayo bangkit berdiri. Iya, semangat ya adik-adik. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu untuk doa pembuka. Nah untuk adik-adik kami persilahkan untuk duduk kembali. Doa kita pada hari ini dipimpin oleh Kak Fitri Habeahan. Kepada Kak Fitri kami persilahkan. Untuk adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa, di mana Engkau masih memberi nafas kehidupan bagi kami Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir dan Bapa. Bapa, sebentar lagi umat-Mu akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami Bapa dan dapat kami lakukan dalam sehari-hari Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang tua kami Bapa. Berilah kesehatan, panjang umur, serta rezeki Bapa. Dan begitu kepada Inang yang membawa khotbah hari ini Bapa, kiranya Engkau memberi roh kebijaksanaan-Mu Bapa agar lebih tahu akan firman-Mu lebih mendalam Bapa. Bapa yang baik, banyak dosa yang kami perbuat Bapa, kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami agar tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Fitri. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Dan di ayat 2 kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu lagu lagi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 4 di Badai Topan Dunia. Dan di akhir lagu pujian kami undang kepada Inang Sintua El Boru Ginting untuk membagikan firman pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar sebagian dari cerita Alkitab, firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, karena kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu, membuka hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kebaktian kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 2. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, kita membacanya bersama-sama. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti padan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu
Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu memanggil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik sekolah minggu, inilah firman Tuhan yang telah kita dengar, yaitu tentang Musa lahir dan diselamatkan. Adik-adik, mungkin kita semua pernah berada dalam keadaan kesulitan ketika bangsa Israel bertambah banyak dan pesat sekali, maka raja orang Mesir ketakutan karena mereka bila terjadi peperangan maka kalahlah bangsa Mesir. Maka dibuat rajalah suatu peraturan, yaitu bila anak laki-laki bangsa Israel yang lahir, dia harus dibunuh. Disampaikannya kepada bidan yang bernama Sipra dan Pua. Ketika mereka lahir maka langsung dibunuh. Tetapi adik-adik sekolah minggu, Sipra dan Pua orang yang takut kepada Tuhan. Dia tidak membunuh anak-anak Israel yang lahir, bahkan dibiarkannya hidup. Jadi demikianlah ibu adik-adik, orang tua Musa sangat mengasihi Musa dan dia diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan untuk kebaktian kita hari ini. Salam adik-adik sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah bertumbuh di dalam hati anak-anak sekolah minggu, dan mereka juga dapat melakukannya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulialah nama-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan kembali ibadah kita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Inang Sintua El Boru Ginting yang sudah membagikan firman-Nya. Semoga kita semua, terlebih adik-adik sekolah minggu yang saat ini mengikuti di rumah, mengikuti ibadah kita ini, boleh mengimani firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita kali ini. Kita angkat satu lagi lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 265 ayat 1 dengan judul Maju, Maju, Maju. Sambil mengumpulkan persembahan, yang mana persembahannya adik-adik bisa berikan ke gereja kita masing-masing. Berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Seperti Musa, Raja Firaun yang
Musa, Raja Firaun yang kuat dihadapinya. Bangsa Israel yang besar, Musa memimpinnya. Maju, 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 kami majulah. Maju, maju, kami maju seperti Musa. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.